Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin allazi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa is ahsarabuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Summa qala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang telah menciptakan manusia dari saripati tanah, pancaji rupa tawe boleh rialusu natanai, hadir di permukaan bumi sebagai hamba, sebagai ata untuk menyembah hanya kepadanya. Ata masompa laur yalena puase wei, dan khalifah untuk mengelola alam dalam berbagai pekerjaan. Wakilena puang Allah Ta'ala pajoke jama-jama linona, mencaji pagawi, mencaji petani, pemerintah, mencaji rakyat untuk dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi, bersumpah mengaku Tuhan sebagai Rabb, tempat menggantungkan segala urusan, dan Sang Khalik yang menciptakan dirinya dan mengaku dirinya sebagai makhluk ciptaan yang siap untuk menghambakan diri. Puang Allah Ta'ala yang manana rupa tawe puramanangi masyahada, mengaku rila petang alam rahim, warekengi syahadatna masumi tataja rinoi alam dunia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam ucapan sebagai tanda legitimasi keislaman, untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah maupun di dalam melaksanakan peran khalifatullah. Salah satu bentuk kepatuhan, penghambaan dan keimanan kita tapat dubai tepet ta syahadat ta ya waktu kita menghadir di masjid ini dengan memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'a. Hai yang sudah ada modal iman, sudah ada tepek di dalam jiwanya, di dalam dadanya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, tinggalkan seluruh aktivitas duniamu, bersegeralah untuk mengingat Allah, bersegeralah ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu seandainya mau mempelajari rahasia di balik itu. Sedekah melaksanakan ibadah salat Jumat, fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah. Yang terkadang menggiring manusia lalai dari tugas kehambaannya, lalai mengingat Allah adalah persoalan rezeki. Di akhir ayat ini Allah menutup, wallahu khairur raziqin yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Aku akan memberikan rezeki kepada siapa saja hamba yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini Jumat kedua 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan Qamariyah. Bertepatan dengan Jumat keempat 27 November 2020 Masehi. 12 hari yang lalu Rabiul Awal telah meninggalkan kita. Tidak ada waktu yang berulang. Sehingga seorang ulama sufi
Dia mengibaratkan umur manusia itu ibarat perhitungan hari. Ketika hari itu berlalu satu hari, itu berarti bahwa umur manusia itu berkurang lagi satu hari. Sehingga dia mengutip sepotong ayat kursi. Ketika fajar itu terbit di sebelah timur, fajar itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku tampil, ketika aku muncul, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan hal-hal amalan-amalan yang baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat." Ini membuktikan tidak ada waktu yang berulang. Nabi dan Rasul yang membawa panduan kehidupan yang lengkap, hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai jalan, sebagai pedoman untuk bagaimana kita merebut keselamatan dunia akhirat. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam kubur nanti, dan insya Allah keselamatan di alam kebangkitan. Saya coba tema khutbah kita pada kesempatan ini, implementasi makna syahadat merebut kemuliaan. Padupai aga kata na syahadat nari lolongan lebih renge asal makan ngerilino dan di akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, syahadat adalah kesaksian dan pengakuan hamba kepada Rabbnya, dan pengakuan bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat sebagai rukun Islam yang pertama haruslah dipahami, dimaknai dan diterapkan di dalam kehidupan. Sehingga ada yang membagi syahadat itu dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah syahadat komitmen, pengakuan dalam rahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi tidak ada manusia yang hadir di permukaan bumi tidak pernah mengaku Tuhan sebagai Rabbnya, dan tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah makhluk, adalah hamba dan siap untuk menghambakan diri. Semua manusia yang lahir sudah pernah kenal Tuhan. Syahadat yang kedua adalah ucapan, teori yang menjadi legitimasi keislaman. Tidak Islam kita kalau tidak pernah kita bersyahadat teori, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingkatan syahadat yang ketiga adalah pembuktian dalam perbuatan. Ini kita akan fokus nanti di sini. Yang keempat, tingkatan yang paling tinggi adalah syahadat tauhid, membuktikan syahadat komitmen yang kita genggam dalam ucapan dan perbuatan akan mengantar kita menuju tingkatan syahadat tertinggi, syahadat tauhid. Mapasewa tamatongan la ilaha illallah. Barang siapa yang istiqamah dengan syahadatnya, mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, insyaallah isi surga. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikan syahadat dalam perbuatan? Tidak terlepas dari 2 acuan, 2 referensi, yaitu Al-Qur'an, firman Allah yang penuh dengan hikmah, kitabun wal hikmah, dan hadis, sunnah, ucapan dan perilaku Rasulullah. Pengakuan utama dan pertama dan istiqamah mengakhiri adalah mentauhidkan Allah. Inni anallah la ilaha illallah fa'budni. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kul huwallahu ahad, Tuhan adalah satu. Bermakna menuhankan hanya Dia, menggantungkan diri hanya kepadanya, bukan menuhankan makhluknya, bukan menuhankan ciptaannya, bukan menuhankan jabatan, menuhankan kedudukan, menuhankan harta, menuhankan atasan, menuhankan paranormal, patung dan lain-lain. Pembuktian syahadat, pengakuan bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, adalah memaksimalkan mengikuti sunnahnya sebagai bentuk implementasi informasi dan perintah Tuhan dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, ketika mengharapkan ridha, cinta dan kasih sayangku, maka ikutilah sunnahku. Dengan mengikuti sunnahku, berpeluang besar aku akan berikan ridha dan kasih sayang, dan berpeluang aku akan mengampuni dosanya. Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi suri teladan, menjadi contoh dalam berbagai aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat, mengharapkan ridha, jadikanlah Rasulullah sebagai suri teladan. Apa yang perlu dicontoh dari Rasulullah, dipraktekkan dalam kehidupan tidak terlepas dari 2 hal.
Yang pertama berkaitan dengan praktek ibadah ritual, dan yang kedua adalah berkaitan dengan muamalah dalam berbagai profesi. Ibadah ritual utama dituangkan dalam rukun Islam, syahadat tadi yang perlu dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan. Salat, puasa, sedekah, mengunjungi Baitullah bagi yang mampu. Ibadah ritual ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang dianjurkan. Pelaksanaannya mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Contoh, salat, ada salat wajib, ada yang sunnah. Salat wajib, jaga waktunya, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga waktunya, berjamaah. Ya meskipun pada akhir-akhir ini karena Covid terkadang ini menjadi tantangan bagi kita. Yang terkadang saya pikir, apakah keputusan ini sudah tepat sebenarnya? Apakah bukan Allah mengharapkan kita sebenarnya justru memperbanyak orang pergi ke masjid? Ada yang sunnah, inilah perjuangan untuk kita mendekat kepadanya, merebut kemuliaan. Dan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Allah di surah Al-Isra 79 adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa'an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangun tambah-tambahi salat wajib. Bangun salat tahajud. Kemudian lanjutkan doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kita berpeluang mendapatkan 4 kemuliaan. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam kedudukan yang Engkau kehendaki, untukku yang membuatku dapat mentaatimu dan meraih keridhaanmu, dan keluarkanlah aku dari segala sesuatu yang dapat mengeluarkan aku dari ketaatan dan keridhaanmu, dan berilah aku dari sisimu kekuatan dan pelindung yang dapat menolongku dari musuh-musuhmu. Yang kedua, puasa. Ini juga harus dibuktikan dalam syahadat. Puasa juga ada wajib, ada sunnah. Puasa wajib adalah Ramadan. Mohon maaf, tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan. Praktekkan yang sunnah-sunnah. Ada Senin Kamis, kalau belum bisa Senin Kamis, Senin dilatih diri kita. Ada Ayyamul Bid, insya Allah besok. Mulai besok 13, 14, 15. Sudah ada saudara kita yang mempraktekkan puasa Daud. Yakin bahwa apa yang dipraktekkan itu untuk diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekah, ini juga penting, ada wajib. Zakat, ada infak. Tujuan zakat dan infak adalah untuk mensucikan diri, mendapatkan keberkahan dari rezeki, dari harta yang kita dapatkan. Kemudian membuktikan syahadat dengan mengunjungi Baitullah untuk mendapatkan pembelajaran, proses peningkatan kualitas diri dan keberagaman. Hasil dari proses pembelajaran bermakrifah, merenung di padang Arafah, diikuti dengan prosesi lainnya, sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yang tercermin dalam perilaku, ketaatan, keikhlasan, kesabaran dan kemauan berkorban. Dalam mempraktekkan itu, perilaku ini berpeluang hadir pada pribadi yang belum secara fisik mengunjungi Baitullah. Nafat dufai pangkau kena haji dek pernah boleh di tanah maraja. Bukti syahadat yang berikutnya adalah dalam melaksanakan muamalah. Pelajari bagaimana Rasulullah di dalam membina keluarga, bagaimana dalam berdagang, bagaimana dalam memimpin. Ini sudah jelas semua apa yang membawa Rasulullah sukses dalam kepemimpinan. Tetapi kelihatannya orang tahu, tetapi tidak mampu untuk mempraktekkan, atau mungkin berat untuk mempraktekkan, karena itulah ujian kehidupan. Karena kunci kesuksesan dari berbagai profesi adalah kejujuran dan kesadaran tanggung jawab, keteladanan dan profesionalisme. Bersikap bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan dalam Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Acuan itu diwariskan kepada umatnya dan diwariskan kepada kita. Rupanya Al-Quran ini akan diwariskan oleh Allah kepada siapa hambanya yang dikehendaki, siapa hambanya yang dipilih. Surah Al-Fatir 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hambaku. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya, tidak mau pelajari Al-Quran. Ada yang mutasid, memilih-milih ayat yang mana yang bermanfaat bagi dirinya, itu yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah as-sabiquna khairati bismillah. Mudah-mudahan kita semua masuk di golongan ketiga ini, menggunakan Al-Quran memang sebagai panduan dalam hidupnya. Serius mau mempelajari, insya Allah kita akan masuk pada keluarga Allah. Karena sahabat pernah bertanya, Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat bahwa sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Sahabat bertanya, siapakah itu keluarga Allah ya Rasulullah?
Jawab Rasulullah, ahlul Quran, penghafal, para penghafal, para pengkaji. Saya tahu di sini ada banyak penghafal. Mari kita berdoa semua, mudah-mudahan diberikan petunjuk nanti untuk bagaimana kita mau mempelajari Al-Quran. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, pembuktian makna syahadat dalam amalan perbuatan secara sungguh-sungguh, istiqamah inilah akan mengantar seorang hamba mencapai predikat kemuliaan. Takwa yang sebenar-benarnya takwa sebagai tangga menuju penyerahan diri secara total kepadanya al-muslimun. Syahadat tauhid la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Pribadi dengan kualitas jiwa yang suci, jiwa yang tenang, jiwa al-mutmainnah yang mendapat pengakuan sebagai hamba dan akan mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semua yang kita cita-citakan. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Hidup ini diawali dengan pengakuan di hadapan Allah sebagai hamba. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Membudikan syahadat kita di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillah wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fakala azza min kailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana amanna bima ansalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yaizukum la'allakum tazakkarun wazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.